Apa yang kita khawatirkan hari ini, tak harus kita khawatirkan. Apa yang membuat diri kita merasa memiliki, tak harus merasa memiliki. Apa yang sering jadi sandaran kita selain Allah, jangan dijadikan sandaran. Kalau kita lagi benci sama orang, maafkan kesalahannya. Kalau kita bisa bikin mudah, ngapain dibikin ribet? Selesai hidup ini, kehidupan yang sebenarnya nanti di mana? Nanti di sana, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bunda, teteh muslimah yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah. Seperti biasanya, yang depan kompak, yang belakang ngahulang. Alhamdulillah. Bunda, pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Pada kesempatan pagi hari ini, Allah melembutkan hati kita, Allah meringankan langkah kita, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir kembali di majelis ilmu yang biasa kita lakukan ini. Mudah-mudahan setiap langkah Bunda ke tempat ini menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Dan Ahilman juga berharap, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan siapapun di antara kita yang hari ini sedang punya persoalan, sedang punya masalah, semoga kajian kita pagi hari ini menjadi wasilah hadirnya jalan keluar dari setiap persoalan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda yang dirahmati Allah, ada 3 hal penting yang sangat kita butuhkan selama kita hidup. Ada berapa? 1, yang kita butuhkan itu namanya adalah petunjuk dari Allah. Kalau kita hidup sudah ditunjukkan oleh Allah jalannya, pasti akan terasa mudah. Kalau kita punya persoalan, kemudian kita diberikan petunjuk untuk menyikapi setiap persoalan itu, pasti persoalan seberat apapun akan terasa ringan. Yang jadi repot adalah kalau kita punya persoalan berat, kalau kita punya masalah berat, tapi kita nggak dapat petunjuknya dari Allah. Makanya yang paling penting kita butuhkan dalam hidup itu adalah petunjuknya. Jangan sibuk dengan masalah yang kita hadapi, karena masalah seberat apapun akan ringan kalau ditunjukkan jalannya oleh Allah. Betul apa enggak? Malah bisa jadi sebaliknya. Masalah kecil, tapi nggak dikasih petunjuk oleh Allah untuk mengatasinya, jadi terasa berat. Betul atau tidak? Makanya yang setiap kali Bunda sholat, dalam bacaan surat Al-Fatihah, Bunda minta kepada Allah apa? Kan diantaranya minta petunjuk kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku meminta pertolongan. Apa yang kamu minta, kata Allah, hambaku? Kemudian kita membacakan lagi ayatnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Maka yang kita butuhkan dalam hidup, yang pertama adalah petunjuk. Kalau Bunda sudah punya petunjuk Allah, gak usah khawatir dengan hidup. Karena petunjuk Allah lah yang akan mengarahkan diri kita, hidup kita, sikap kita terhadap pilihan-pilihan terbaik dalam kehidupan. Makanya mohon maaf ya, kalau ada di antara teman-teman di sini nih, terutama mungkin yang millennials gitu ya,
Kan ini mah kolonial ya. Makanya saya nunjuknya ke atas gitu. Dia mau kalau bilang milenial kan jadi fitnahnya. Jelas-jelas kolonial yang di sini. Iya. Kalau misalnya teman-teman minta sesuatu gitu ya, atau berharap sesuatu, jangan hanya sibuk dikabulkannya sesuatu itu. Tapi mintalah kepada Allah agar kita ditunjukkan jalan terbaik untuk bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik, bukan sesuai keinginan kita, tapi sesuai keinginan siapa? Allah. Karena boleh jadi yang jadi keinginan kita mah belum tentu baik di mata Allah. Tapi kalau keinginan Allah pasti baik untuk kita. Ingat ayatnya Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Maka yuk kita rubah sekarang. Jangan hanya sekedar minta dikabulkan doa, tapi minta kepada Allah agar kita diberikan kesempatan terus-menerus untuk berdoa. Perhatikan kalimat indah dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata beliau, yang aku takutkan bukan tidak dikabulkan doaku, tapi yang aku takutkan adalah saat aku tidak diberikan kesempatan lagi untuk berdoa. Jadi yang pertama yang kita butuhkan apa? Petunjuk. Yang kedua, yang kita butuhkan dalam hidup itu adalah rasa cukup dalam segala sesuatu, dalam setiap kejadian. Yang kita butuhkan itu kecukupan, rasa cukup. Bunda, atau enggak terlalu penting jadi orang kaya itu, betul apa enggak? Yang penting apa? Cukup. Jadi orang kaya tapi tercukup, kumaha coba? Korupsi, betul nggak? Ambil harta yang zolim, nipu orang, iya kan? Jadi yang kita butuhkan apa? Cukup. Punya suami ganteng itu, Bunda, tidak usah minta suami yang ganteng, karena kebanyakan yang ganteng itu mudah menyakiti hati. Itu sesuai pengalaman banget nyok. Mending mengiyakan gitu. Iya. Mendingan dikasih yang iya begitulah pokoknya ya. Mungkin gak ganteng-ganteng banget lah ya. Minimal di bawah kondangan gak malu-maluin ya kan. Itu. Ditinggal gak bikin deg-degan. Betul gak? Bunda kalau punya suami kayak Ahilman kumaha? Eta menitega eta digigit karungan cenah. Bunda yang kita butuhkan itu apa? Kecukupan. Cukup. Makanya kan ada satu doa ya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Nah, ini doa agar kita diberikan kecukupan dalam urusan rezeki itu. Dalam urusan harta. Apa enggak doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ustaz sekali, bunda sekali. Allahumma kfini. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Artinya nih ya, artinya ya. Allahumma ya Allah. Sama-sama. Allahumma ya Allah. Akfini, cukupkan aku. Ulangi ya. Allahumma akfini, ya Allah cukupkan aku. Bihalalika dengan yang halal darimu. An haramika daripada yang haram. Wa aghnini dan kayakan aku. Bifadlika dengan karuniamu. Amman siwaka dari bergantung kepada selainmu. Itu doanya tuh. Minta dicukupkan harta. Ada juga para ulama yang menyebutkan katanya doa barusan itu doa untuk
biar cepat lunas hutang. Langsung, naon biar doa. Tadi ketinggalan. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Yang kita butuhkan dalam hidup yang kedua adalah kecukupan. Rasa cukup. Cukup we. Anak bayar SPP cukup. Mau renovasi rumah cukup. Ganti kendaraan cukup. Mau makan di restoran cukup. Ganti mobil cukup. Berangkat ngaji talim ke sini cukup. Lihat suami cukup. Ya. Cukup we. Udah gitu. Yang ketiga yang kita butuhkan dalam hidup, perlindungan atau penjagaan dari Allah. Bunda dikasih petunjuk, bunda dikasih kecukupan, tapi nggak dikasih perlindungan. Kumaha coba? Nggak tenang, deg-degan, ya kan? Khawatir, resah, gelisah, galau. Betul apa enggak? Makanya yang kita butuhkan yang ketiga adalah perlindungan. Kalau Allah udah ngejaga kita, kalau Allah udah ngelindungin kita, maka apa yang kita khawatirkan dalam hidup? Nggak ada. Nah, ada satu doa bunda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini doanya ada di hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Derajatnya sahih, ya. Bunda mau nggak dapat 3 yang tadi? Apa saja? Yang pertama apa? Petunjuk. Yang kedua, kecukupan. Yang ketiga, perlindungan. Nih hadisnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kharajar rajulu min baitihi. Apabila seseorang keluar dari rumahnya. Faqala, lalu dia mengucapkan, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ya, ada yang menyebutkan sampai al-azim, mangga. Mau sampai billah, mangga. Ulah gelut. Goro-goro azim, billah. Enggak sarwa, dua-duanya juga boleh. Ulangi ya. Apabila seseorang keluar dari rumahnya. Kemudian dia mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Yuqalu, maka dikatakan ketika itu. Ya, dikatakan oleh Allah kepada orang tersebut. Ketika orang tersebut mengatakan kalimat yang tadi, doa yang tadi. Apa? Hina idin, hudita, wa kufita, wa wuqita, fatanaha lahu syayatin, fayaqulu lahu syaitanu akhar, kaifalaka birojulin qad hudiya, wa kufiya, wa wuqiya. Masya Allah. Maka dikatakan ketika itu, engkau akan diberi petunjuk. Engkau akan dicukupkan. Dan engkau akan dilindungi. Bahkan setan pun akan menyingkir darinya. Setan yang lain akan mengatakan, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu seseorang yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan, dan penjagaan. Jadi kalau bunda keluar rumah, mau pergi kemana, maka jangan lupa baca doa ini. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Saat bunda mengucapkan kalimat itu, engkau diberi petunjuk, engkau dicukupkan, engkau dijaga. Bahkan setan yang hendak mengganggu kita akan berkata, bagaimana mungkin aku bisa mengganggunya? Bagaimana mungkin aku bisa menggodanya? Karena Allah memberikan petunjuk kepadanya, Allah mencukupkannya, dan Allah menjaganya. Simple, ringan, tapi kadang-kadang kita lupa. Betul apa enggak? Kita mah kalau sekarang keluar rumah, yang diingat-ingat apa? Bukan, masker ayo nama. Betul nggak kira-kira? Satu, ayo nama nuker ada iya teh masker. Nuka dua, nu jarang lupa mah update status. Betul ya? Bismillah OTW. Sengaja nggak dicantumin ke mana OTW nah. Biar apa coba?
biar kepo yang lain. Dan geus apal Ustaz mah eta mah modus lah nu kitu mah. Bismillah OTW antepin diemin. Mudah-mudahan we aya nu komen kan. Tiba-tiba bunda kamana sengaja teh dicantumkeun heula. Status kedua foto pakai jilbab nu anyar teh foto. Nunggu dapat komen yang selanjutnya. Di sini ada yang begitu apa enggak? Ada yang begitu di sini? Nu mana jalmina? Yang mana? Allahu Akbar. Biasa nama nu kitu mah lamun teu ceuidah cetuti biasa nama. Allahu Akbar. Bunda, sok sekarang mah yang kita butuhkan itu adalah apa tadi? 1 petunjuk, 2 kecukupan, 3 penjagaan, perlindungan. Malah kalau mau naik level mah jaga wudu. Ya, batal sedikit jaga wudu, batal sedikit jaga wudu. Karena orang yang sering jaga wudu beda, Bunda. Wajahnya juga beda. Auranya teh terpancar. Tapi kalau jarang wudu, auranya teh jadi pokoknya mah aku jaga wudu mah enak weh. Dilihat enakeun, dari dekat enakeun, dari jauh enakeun, senyum terus. Padahal banyak masalah. Sok, Ahilman menurut Bunda banyak masalah nggak? Ini Bunda punten ya. Masalah manusia teh yang paling jadi masalah sibuk dengan masalah orang lain. Benar. Saya ulangi ya. Masalah manusia yang paling jadi masalah ketika apa? Sibuk dengan masalah orang lain. Bunda, kenapa di sini kelihatan banyak masalah? Karena Bunda sibuk dengan masalah Ustadz Hilman. Meni asa gampang kita nyebutkan Ustadz banyak masalah, banyak. Padahal orang teh loba masalah sorangannya, tapi sibuk ngelihat masalah orang lain. Halo, betul tidak? Makanya Bunda mah dari mulai sekarang ya, kalau kita nggak mau banyak masalah, jangan sibuk dengan masalah orang lain. Karena yang sering jadi masalah, sibuk dengan masalah orang lain. Padahal kita juga banyak masalah. Kita kadang-kadang suka nggak nyadar kalau kita banyak masalah. Sibuknya ngeliatin orang lain yang banyak. Mengapa banyak orang yang sering ngegibah, ngegosip? Kenapa coba? Karena dia sibuk melihat apa yang ada di orang lain. Padahal boleh jadi dia juga punya banyak aib dan kekurangan. Bunda catat baik-baik ya. Jangan bangga kalau punya teman yang sering kali ngomongin orang lain. Bisa jadi ketika nggak ada kita, dia ngomongin kita. Betul atau tidak? Ayah di dia nu gitu. Nu mana jalmina nu gitu. Ahilman kira ada khawatir di dia teh. Bisa jadi Bunda teh ngaji ke Ahilman di tukang ngomongin Ahilman. Eta si Ahilman outernya beli di mananya? Meni halus gitu. Jangan-jangan tadi teh bukan lihat Ahilman, lihat jaketnya Ahilman we. Bunda ulah iri atau jaket Ahilman naon coba? Mayar henteu ke Ahilman oke. Ulah iri Bunda. Pokoknya Bunda teu mantes. Ya atuh nyadar diri kan yang teu pantes. Ya Allah Bunda, ya Allah puntennya. Pokoknya mah kalau kita nggak mau banyak masalah, jangan sibuk dengan masalah orang lain. Ya, itulah Bunda di awal kajian kita ya. 3 hal yang penting dalam hidup. 1 apa tadi? Petunjuk. 2 kecukupan. 3 perlindungan penjagaan. Mudah-mudahan semua di antara kita mendapatkan 3 hal itu ya. Bunda, hari ini kita akan coba belajar. Judulnya adalah agar menjalani hidup lebih tenang. Bunda yang hadir di sini hidupnya hari ini lagi tenang atau lagi gelisah? Nukia tenang. Bunda tenang. Ustadz, ya kan yang namanya hidup mah kadang-kadang tenang ya kan? Kadang-kadang gelisah. Kebanyakan tenang, kebanyakan gelisah. Oke. Bunda, ada 5 tips agar menjalani hidup lebih tenang. 1, sampai jam berapa kita kajiannya? 1, jangan terlalu banyak khawatir. Apa yang pertama? Jangan terlalu banyak khawatir. Bunda yang dirahmati Allah, tugas manusia itu hanya sebatas ikhtiar. Yang menentukan hasilnya siapa?
Allah. Tugas kita luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, kuatkan doa, biarkan hasil yang menentukan siapa? Allah. Kalau bunda sibuk ngurusin hasil, pasti banyak khawatir. Sok Ahilman tanya, apa sih yang sering kali bunda khawatirkan dalam hidup? Apa yang bunda khawatirkan dalam hidup? Sebenarnya banyak di antara kita yang mengkhawatirkan sesuatu yang tidak usah dikhawatirkan. Gara-gara kita sibuk mengkhawatirkan sesuatu yang tidak usah dikhawatirkan, ujungnya hidup kita nggak tenang. Sebenarnya nggak usah dikhawatirkan, karena sudah ada yang ngatur. Siapa yang ngaturnya? Allah. Apa yang sering kali bunda khawatirkan? Rezeki misalnya. Ustaz, nanti kumahanya ini gimana? Rezeki mah sudah ada yang ngatur. Tugas kita mah ikhtiar, tugas kita mah usaha, tugas kita mah dagang, tugas kita mah kerja, tugas kita mah bisnis, hadirkan strategi terbaik, hasil mah kumaha Allah. Dan Allah tahu mana yang terbaik dalam kehidupan kita. Apalagi yang bunda khawatirkan? Anak-anak. Anak-anak diciptakan oleh Allah. Kalau Allah yang menciptakan, pasti Allah yang mengatur juga hidupnya. Jodoh yang belum punya jodoh, khawatir. Jangan-jangan selama ini kita khawatir hanya sekedar ngejaga jodoh orang lain. Betul apa enggak? Dan ujungnya dia teh malah nikah sama yang lain. Jadi gimana Ahilman? Jangan terlalu banyak khawatir, karena sudah ada takaran dan ukurannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang bikin hidup kita nggak tenang karena terlalu banyak khawatir. Tapi kan Ahilman, kudu atau kita teh khawatir, kudu, tapi khawatir kalau kita jauh dari Allah. Khawatir kalau kita nggak ibadah di hadapan Allah. Khawatir kalau kita udah bikin dosa tapi nggak taubat di hadapan Allah. Kalau urusan dunia mah apa yang perlu dikhawatirkan? Mohon maaf, banyak di antara kita yang lebih sering khawatir urusan dunia daripada khawatir urusan Allah, urusan akhirat. Betul apa enggak? Bunda lebih khawatir nggak punya rezeki atau lebih khawatir rezekinya nggak berkah? Halo? Kita lebih khawatir nggak punya rezeki atau lebih khawatir rezeki nggak berkah? Banyak di antara kita lebih khawatir nggak punya rezekinya daripada khawatir tidak berkah rezekinya. Padahal yang kudu bunda khawatirkan teh apa? Rezeki kita tidak berkahnya. Karena kalau rezekinya mah sudah dijamin sama Allah, sudah diatur oleh Allah. Tapi keberkahan rezeki tergantung bagaimana cara kita mengambilnya. Sok, yang kedua, bunda lebih enggak, yang masih yang khawatir tadi, lebih khawatir kehilangan suami atau lebih khawatir suami tidak soleh? Diulangi pertanyaannya, lebih khawatir kehilangan suami atau lebih khawatir suami tidak soleh? Kan harusnya mah khawatir suami nggak soleh, tidak usah khawatir kalau suaminya kehilangan pergi kemana oge. Betul apa enggak? Bunda mah kadang-kadang suka sibuk, suka khawatir nanti suami aku gimana. Nanti kalau begini gimana? Kalau diambil sama orang gimana? Kalau meninggal gimana? Itu yang bikin khawatir. Padahal apa yang terjadi? Mohon maaf. Ada di antara bunda yang mohon maaf sudah ditinggal oleh suaminya. Sekarang makan apa enggak? Hidup apa enggak? Tidur nyenyak apa enggak? Lebih nyenyak bahkan. Demareun aya suami mah rada rungsing hirup teh. Jadi apa yang bunda khawatirkan dalam hidup teh? Jadi sebenarnya apa yang bunda khawatirkan dalam hidup? Sok tanya ke hati kita masing-masing. Boleh jadi hidup kita itu tidak tenang karena terlalu banyak khawatir. Ustadz, nanti anak kita besok makan apanya? Teuing atuh. Terus bunda kudu kumaha gitu? Udah, bunda usaha, bunda ikhtiar. Dan Allah mah gak akan mungkin mengkhianati ikhtiar kita tuh. Betul? Maka yuk bismillah ya. Yang pertama, kalau bunda ingin menjalani hidup lebih tenang, jangan terlalu banyak khawatir. Tugas kita apa? Luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, kuatkan doa, hasil serahkan kepada siapa? Allah. Nahnu bitakhyir, wallahu bitakdir. Buka surat Fusilat ayat 30. Surat ke-41 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan kata Allah. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang,
Qalu, yang mereka mengatakan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Mereka meneguhkan pendiriannya. Maksudnya tidak banyak khawatir gitu. Kenapa? Karena Allah, yakin ke Allah, percaya ke Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah dalam pendiriannya, teguh yakin kepada Allah. Apa kata Allah? Tatanazzalu, maka akan turun alaihim, kepada mereka, al malaikah, malaikat-malaikatnya Allah. Alla takhafu wala tahzanu, ingatlah jangan kalian takut dan jangan kalian sedih. Wa abshiru, dan bergembiralah kalian, bil jannati, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang kalian dahulu kalian telah dijanjikan untuk bisa mendapatkannya. Bunda, selama kita hidup di dunia, jangan terlalu banyak khawatir dengan urusan dunia. Karena jika kita sudah teguh di jalan Allah, sudah teguh dalam amal-amal kebaikan, usaha yang sesuai dengan kemauan Allah, maka Allah akan berikan kabar gembira kepada mereka dengan surga. Berarti yang perlu Bunda khawatirkan dalam hidup itu adalah kira-kira nanti masuk surga enggak ya? Dosa kita diampuni enggak ya? Amal ibadah kita diterima enggak ya? Itu yang harus Bunda khawatirkan. Tapi urusan dunia, udah, kullu man 'alaiha fan. Setiap manusia yang hidup di dunia ini fana, sementara, sesat. Jelas kira-kira? Yang pertama, agar hidup lebih tenang, jangan terlalu banyak khawatir. Yang kedua, tips agar menjalani hidup lebih tenang. Jangan terlalu bersandar kepada manusia. Jangan terlalu bersandar kepada manusia. Yang bikin hidup kita nyesek itu adalah saat kita terlalu bersandar kepada manusia. Bersandar kepada penilaian manusia relatif. Manusia selalu punya sudut pandang yang beda-beda ngelihat kita. Betul apa enggak? Kalau Bunda sudah menyandarkan hidup kepada manusia, misalnya Bunda bersandar hidup kepada suami, siap-siap Bunda akan dibuat kecewa saat suami mengecewakan Bunda. Betul? Bunda melayani suami hari ini, agar Bunda merasa tenang dengan apa yang Bunda berikan kepada suami, niatkan saat Bunda melayani suami, niatnya untuk siapa? Allah. Bunda tahu seorang istri yang melayani suami itu pahalanya luar biasa. Dan itu merupakan ibadah terbaik di hadapan Allah bagi seorang istri. Maka Bunda akan ikhlas menjalaninya. Walaupun suami gak ngebalas kebaikan Bunda. Bunda berpenampilan cantik di depan suami. Bagus apa enggak? Bagus. Bahkan disebutkan dalam keterangan hadis, di antara ciri istri yang soleha, di antara ciri istri yang baik adalah dia yang ketika dipandang oleh suaminya menyenangkan bagi mata suaminya. Berarti kalau Bunda berpenampilan cantik, itu pahalanya besar apa enggak? Besar. Kalau suami enggak muji Bunda, jangan stres. Nah, hanya si ayah temani asa enggak ada muji gitu. Jangan. Karena bagi Bunda, saat berpenampilan cantik memang jadi pahala di hadapan Allah. Sok misalnya, Bunda kan kalau mau badannya bagus tuh kan olahraganya senam. Senam naon? Zumba. Wah, senam Zumba. Muter. Jungkir balik. Berbulan-bulan Bunda teh senam Zumba. Ngoprot kesang. Kemana-mana naik motor, kadang-kadang kusik nempel, ada kesang teh. 3 bulan udah senam. Ngobrol sama si ayah. Ayah, iya kenapa Bunda? Ayah emang gak ngelihat ada yang beda gitu di Bunda? Cek Bunda teh. Cek si ayah teh, naon gitu? Atau tinggal 5-nya, gak ada yang beda. Tiba-tiba Bunda teh ngomong sedikit ke si ayah. Ayah, kan Bunda teh udah 3 bulan ikut senam. Oh. Senam naon Bunda teh? Senam Zumba. Wih, senam Zumba Bunda daftar. 300.000 sabulan. Ustadz apal sih. Ini mah contoh kan. Terus tiba-tiba
Suami teh udah mah nggak nganterin, udah mah nggak ngebiayain, udah mah nggak pernah ngeliatin, cuman ngomong satu kalimat doang. Oh, bunda teh senang asawa perubahan gitu sok coba bunda nggak ngoprot kesang keluar keringat bolak balik 3 bulan hanya suami ngeluarin kalimat asa nggak ada perubahan. Nyesek apa enggak? Sakit. Di mana sakitna? Di dia kan jadi cangkeng barenan ngesenam zumba terus menerus. Kalau bunda dari senam mengharap penilaian pujian dari suami capek, dan kadang-kadang suami nggak pernah ngerti apa yang kita inginkan. Betul tidak? Tergantung suaminya sih kadang-kadang ya. Jadi gimana Ahilman? Ya sudah, pokoknya bunda selama hidup bunda jangan bersandar kepada manusia. Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Kalem weh. Dan orang mangga barangkali cuma bisa ngelihat kita doang. Apalagi kalau bunda baper dengan apa yang ada di sosial media. Orang yang komen ke kita, padahal dia nggak kenal dengan kita. Capek nggak kira-kira? Capek. Maka ketika bunda bersandar kepada penilaian manusia, hati-hati. Boleh jadi kita sedang menuhankan manusia itu. Jangan bersandar. Secukupnya saja. Mengapa banyak istri yang sakit hati dengan suaminya? Kenapa? Karena terlalu bersandar kepada suaminya. Yang ketika suaminya tidak bersama dengan dia, ujungnya apa yang terjadi? Rapuh, jatuh. Langsung keluarlah lagu Suara Hati Istri. Nyanyi ujung nama. Kan jadi pabaliut hidup kita teh. Germa galau, gelisah, ditambah soundtracknya kan mendukung. Sakit bisa. Ustaz, padahal bunda teh udah berbuat yang terbaik. Terus kumaha? Tapi si ayah teh meninggal ngehargain. Mana ayahnya selingkuh. Jeung saha tatangga. Wah, capek bunda kalau bersandar sama manusia mah. Saat dia mengecewakan kita, udah sakit hati. Ustaz mah kalau orang ada yang curhat ke saya, dia menceritakan tentang keburukan orang lain yang kemudian menjadi sandarannya. Saya bilang, bukan kesalahan orang itu. Salah bunda yang terlalu bersandar kepada orang itu. Jelas-jelas manusia mah gak boleh jadi tempat sandaran atuh. Makanya coba, banyak gak di antara bunda, kalau cerita itu, menceritakan tentang dirinya? Ada nggak? Jarang. Kadang kalau curhat itu lebih sibuk nyeritain siapa? Nyeritain orang yang mengkhianati dan menyakiti perasaannya. Ustadz, aku mau cerita. Apa ceritanya? Selama cerita ngomongin tentang pasangannya. Bukan tentang dirinya. Kok Ustadz ditutup? Udah bunda. Boleh jadi Ustadz udah dengar kesalahan suami bunda. Sekarang yang perlu diintrospeksi siapa? Bunda. Kita mau adu gelajar, mau jungkir balik, nggak bisa ngerubah orang lain. Yang bisa kita rubah siapa? Diri kita. Bunda tahu adu gelajar tahu? Bahasa orang Garut ya. Adu gelajar teh kumahanya, sekebek-kebek. Sekebek-kebek teh kumahanya. Oh, pokok sekuat apapun bunda ingin merubah orang, nggak akan bisa ngerubah orang. Yang bisa bunda rubah siapa? Diri kita. Betul? Ada orang yang menghina bunda. Emang tiba-tiba bunda bisa suruh dia diam gak ngehina bunda? Bisa nggak? Kalau dia nggak suka, tetap aja ngehina kita. Apa yang bisa kita rubah? Bagaimana sikap kita terhadap orang yang menyakiti kita? Gimana Ustadz bagusnya? Kalau bunda diomongin sama orang, kemudian omongan orang itu menyakiti kita, sikapnya adalah doakan. Apa doanya? Ya Allah, jika apa yang disampaikan dia benar, maafkan saya. Tapi jika yang disampaikan dia salah, maafkan dia. Clear, selesai. Bisa nggak kira-kira? Belajar. Kalau yang dia katakan benar, maafkan saya. Kalau yang dia katakan salah, maafkan dia. Kadang-kadang kita mah suka nggak gitu doanya teh. Ya Allah, sing dibalas. Aku serahkan sepenuhnya kepadamu ya Allah. Tapi engkau tahu ya Allah, hamba dizulimi ya Allah. Balas kezulimannya ya Allah. Eta teh doa sih ganu bener. Padahal masalah doa teh.
Bunda punya kesempatan membalas, tapi memilih nggak ngebalas itu. Berarti yang bunda dapatkan apa? Kemuliaan. Suami bunda menyakiti bunda. Apa bawaan kita? Emang si eta hungkul bisa selingkuh? Anda orang ge bisa. Sok coba. Padahal boleh jadi eta teh ada nikmat sabar di situ. Ada nikmat ridho di situ. Kalau bunda sabar, bunda ridho, bukannya pahalanya surga? Ada satu panggilan sayang Allah kepada orang yang sabar dalam hidup. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kamu sekalian yang sabar dalam hidupnya. Apa itu sabar? Mampu menahan diri, mampu mengendalikan diri. Bukan diam sabar itu. Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri. Ngebalas bisa, tapi bunda nahan, bunda kendalikan. Kenapa? Karena bunda ingin dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ringan gak kalau begitu? Ringan. Kalau bunda hari ini ngerasa hidupnya nggak tenang, biasanya karena terlalu bersandar kepada manusia. Karena terlalu bersandar kepada selain Allah. Bunda, kalau punya perasaan cinta, cintailah seseorang biasa saja. Karena boleh jadi satu saat kamu bisa membencinya. Kalau kamu membenci seseorang biasa saja. Karena boleh jadi satu saat kamu mencintainya. Bunda senang sama seseorang. Bunda senang sama Ahilman. Jangan senang berlebihan. Jangan. Power kecewa. Iyalah. Kalau kemudian saya berbuat sesuatu yang tidak bunda senangi, ada kesalahan dari saya. Wah, itu bisa gugur semuanya. Kenapa coba? Karena bunda terlalu mencintainya. Sama juga kalau benci berlebihan, jangan. Lihat orang yang berbuat maksiat. Ustaz, nges lah si eta mah moal bisa rubah. Nges eta natarana aya tulisan ahli neraka, nges. Moal bisa rubah si eta mah. Jangan bunda. Selama dia masih diberikan kesempatan hidup, kemudian nyawanya masih berada dalam hidupnya, sebelum masuk tenggorokannya, kerongkongannya, kemudian dia bertobat, diampuni oleh Allah. Ya, maka ayo yang kedua ya, tips agar tenang menjalani hidup, jangan terlalu bersandar kepada manusia. Ya, yang ketiga, tips agar menjalani hidup lebih tenang, jangan terlalu merasa memiliki. Jangan terlalu merasa memiliki. Jika tidak ingin merasakan kehilangan, jangan merasa memiliki. Kenapa bunda ngerasa kehilangan? Jawabannya apa? Karena merasa memiliki. Kalau nggak ngerasa memiliki, mah nggak akan ngerasa kehilangan. Bunda harus paham betul, harus yakin betul bahwa apa yang nempel dalam kehidupan kita hanya dititipi saja oleh Allah. Apa yang mau kita sombongkan dalam hidup? Ya kan? Kalau bunda paham bahwa kita tidak memiliki apapun dalam hidup, di saat yang bersamaan bunda akan mudah berbagi, memberi dalam hidup. Kenapa ada orang yang menggenggam sesuatu? Karena dia takut kehilangan sesuatu itu. Padahal dia sadar dia nggak punya sesuatu itu. Kalau harus Allah ambil sesuai dengan kemauan Allah, bisa apa enggak? Bisa. Terus apa yang harus bunda genggam dalam kehidupan? Karena kita nyatanya sejatinya nggak punya apa-apa. Gak usah jauh-jauh lah. Kalau bunda sedang mau berinfak dan mau bersedekah, kalau sudah ada niat di hati, keluarkan. Karena kalau tidak keluar, Allah akan mengeluarkan dengan sendirinya. Contoh nih, bunda terbersit, pengen infak sodako. Tapi ayah kekhawatiran di sini teh. Nanti kalau aku infak, ini begini, ini begini, ini begini. Padahal infak sodako itu Allah suka nggak? Allah seneng nggak? Allah cinta nggak? Allah jelas nggak balasannya? Jelas dilipat gandakan. Tapi bunda ngekang itu, genggam itu karena takut. Berarti nggak percaya sama Allah. Kalau bunda sudah berniat untuk memberikan harta itu, tapi bunda genggam, biasanya Allah akan cabut dengan cara Allah sendiri. Jangan terlalu merasa memiliki, agar kita tidak sakit ketika kehilangan. Contoh, nggak usah jauh-jauh lah. Kalau bunda punya uang 120.000, yang keluar uang yang mana? Jadi uangnya 2 lembar ya. 120.000. Yang keluar yang mana? Yakin? Yakin. Sekarang uang bunda naik 120
7.000. Ada 100.000, ada 20.000, ada 5.000, ada 2.000. Yang keluar yang mana? Tuh. Padahal Bunda tahu kan ayatnya, tidak disebut orang baik, belum sampai derajat kebaikan sampai seseorang itu menginfakkan apa yang dia cintai dalam hidupnya. Jelas nggak ayatnya? Tapi nu keluar nu mana? Yang keluar yang bukan Bunda cintai. Ujungnya yang 100.000 keluarnya ke tempat lain. Kemana we? Ban bocor ke bengkel. Betul nggak? Ngabakso, kolesterol naik, ke rumah sakit, panjang pokoknya mah. Jangan terlalu merasa memiliki. Bunda, kalau mau merasa yakin dengan hidup bahwa apapun yang ada dalam diri kita itu hanyalah titipan dari Allah. Bunda kalau sekarang usaha, naik omsetnya, tiba-tiba nggak gejrek, stres nggak kira-kira? Stres karena Bunda ngerasa memiliki eta usaha. Tapi kalau Bunda ngerasa bahwa, ya Allah cuma nitipin aja kemarin, Allah ngasih kesempatan omsetnya banyak, sekarang turun, aku mah Allah aku mah sudah berikhtiar yang terbaik. Yang salah adalah usaha enggak, ikhtiar enggak, ketika kehilangan nyalahin Allah. Allah, kenapa ya? Padahal aku teh udah tahajud jam 8 pagi, duha eta mah tuh. Bunda udah ngungkapin semua amal, kemudian ngerasa kehilangan, itu yang jadi masalah. Padahal ikhtiar kita belum terlalu sempurna. Berarti yang bikin kita stres, yang bikin kita capek itu apa? Karena terlalu merasa memiliki. Bunda, simpanlah apapun dalam hidup ini, apalagi urusan dunia, di tempatnya masing-masing. Di hati kita cukup siapa? Allah. Simpan suami di mana? Simpan nama suami di mana? Di buku nikah tuh. Jawaban timun seenaknya, simpan suami di sisinya. Simpan nama suami di buku nikah. Di hati kita siapa? Allah. Agar kenapa? Agar bagaimana Ahilman? Agar saat suami hilang dari genggaman kita, hilang tak hidup dengan kita, boleh jadi yang namanya hati bisa berubah dan segala macamnya. Kita nggak terlalu sakit dengan keadaan itu. Suami meninggal, sakit nggak? Sakit dong, sedih nggak? Sedih, tapi Bunda tidak akan sedih berlebihan kalau di hatinya hanya ada Allah. Suami meninggal, saya pun pasti akan meninggal. Bedanya hanya waktu take off-nya saja. Suami lebih duluan, saya akan nyusul belakangan. Kalau tujuannya surga, pasti ketemu lagi. Ada nggak di antara Bunda yang saking cinta sama suami pengen ikut ke dalam kubur sama suami? Nggak ada. Ayah, jangan meninggal dulu. Sok kumaha lamun tiba-tiba suami tengah jawab, hayu atuh ngiring jeung bapak ka handap. Sok kumaha. Kabur. Nggak, jangan banyak acting, hidup malah. Ayah, aku nggak bisa hidup kalau nggak ada ayah. Hidup tuh. Hidup. Hidup biasa we. Kalau nggak ada ayah aku nggak kebayang. Gimana? Sehari masih gitu, 2 hari, 3 hari, 3 tahun nikah deui, kalam we. Bunda, urusan dunia mah aduh, jangan disimpan di hati, simpan di mana? Di tempatnya. Mobil, di mana simpen? Garasi. Jangan simpan mobil di hati. Kenapa coba? Nggak muat. Kumaha ngasupkan mobil ka dieu? Nggak akan muat. Udah, mobil mah di BPKB aja udah di garasi. Set, aya kabar. Bunda, mobil hilang. Sok, kumaha ya? Kalau masih nyimpen di hati, sakit hati nggak? So, aduh, kumahanya, aduh, kumaha. Tapi kalau dia yakin ini titipan dari Allah, mobil hilang. Oh, pingsan, weh. Oh, ya. Langsung, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah, ikhtiar, telepon polisi, nelpon ke nyantai. Pak, Bapak di mana, Pak? Cek polisi teh, naon ieu? San gaya cerita geus gegorowokan. Kumaha lamun polisi teh punya penyakit jantung coba. Ngagubra gara-gara kita. Kalem itu kan jantung. Tenang. Assalamualaikum. Tenang. Cek polisi teh, waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu, Bu? Kan gitu merenan. Pak,
kabur malingnya. Enggak, maksudnya tenang, tenang, tenang. Tenang, Bunda lapor ke polisi, ikhtiar. Kalau dapat lagi, alhamdulillah. Kalau nggak dapat, berarti Allah akan ganti dengan mobil yang lain. Apa misalnya? Angkot. Kemarin selama ini Bunda kemana-mana naik mobil sorangan, sekarang naik angkot. Jadi rezeki buat tukang angkot. Sodakoh tuh. Gitu. Makanya ini juga prinsip ya. Ini prinsip bagi Bunda. Bunda teh kalau beli barang dari orang, selain memang niat memiliki barang itu, niatin untuk apa? Sodako. Makanya kalau niatnya sodako, nggak akan loba nawar. Kita mau kadang-kadang nawar cok nyesek pisan. Cek, sabaraha kudung teh 20.000, ini mahal 2.000 weh. Tuh. Atuh cik ya Allah, eta nawar teh ada boga hate atuh. Komo nu karunya mah Bunda, ada aya budak di lampu merah jualan coet, apal coet. Coet teh anu keur nyamel kan dari batunya. Nanggung budak teh kieu. Bunda na mobil teh bagus pisan. Buka kaca, "Jang, sabaraha eta coet?" Cek si Ujang teh, 20.000. Nih meni mahal. Geus we 5.000 cenah. Pi lagi batu cenah. Sok eta, ya Allah Bunda, eta budak nanggung, coet berat. Bunda nawar, geus manawar ngahina. Emang Bunda bisa nyieun coet? Emang Bunda kuat nanggung coet? Cik atuh hargailah saeutik mah. Minimal mah atuh muji. Jang meuni kuat etanya dadaen, meuni kuat eta nanggung coetnya. Nya meuli mah henteu bae we. Ngan muji minimal mah. Nawar ulah sadis, ngomongkeun ulah nyeri hatikeun. Emang kita bisa bikin coet sendiri kan enggak? Malah kalau bisa mah Masya Allah kan. Jang berapa eta coet? 20. Meuni mirah atunya. Ku ibu ditaikeunnya 100.000. Oh, Bu. Eta si Ujang ngadoakeun teu? Ngadoakeun murudul tah doa teh keluar. Ya Allah, Bu Haja, nuhunnya sing panjang umur, sehat, sing geulis terus, suamina teu salingkuh gitu. Didoakeun murudul. Amin. Ngan peda ngamahan harga coet. Coba Bunda tadi ditawar 10.000, misalnya coet dibikeun ke Ujangna. Doa keluar teu? Tarima eta duitna, sing tabrakan cenah tah. Jadi Bunda teh kalau beli sesuatu jangan mikirin buat kita aja, tapi mikirin jadi amal soleh kita juga. Makanya kan ada adabnya dalam jual beli teh. Adabnya gimana? Kalau kita ngejual, jangan ngambil untung keterlaluan. Kalau kita nggak beli, jangan nawar keterlaluan. Enak ya kalau begitu? Enak. Sama nih kayak tadi. Jangan terlalu merasa memiliki. Karena hakikatnya semua yang ada dalam hidup kita adalah titipan dari Allah. Kalau Bunda terlalu memiliki, siap-siap. Pasti gelisah. Pasti nggak tenang. Yang keempat, tips agar menjalani hidup lebih tenang. Jangan terlalu banyak membenci. Jangan terlalu apa? Banyak membenci. Bunda, sayang, carilah 1000 alasan untuk memahami dan memaafkan orang lain. Hati yang penuh kebencian, hati yang tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Tapi hati yang penuh dengan kasih sayang, hati yang penuh cinta, maka hatinya akan diberikan kelapangan dan kebahagiaan. Kalau kita lihat orang lain, tataplah orang lain itu dengan kacamata kasih sayang. Jangan dengan kacamata benci. Dengan kacamata apa? Kasih sayang. Carilah 1000 alasan untuk memahami dan memaafkannya. Jika sudah begitu, Bunda akan tenang dibuatnya. Banyak di antara kita, kalau ada kejadian dalam hidup itu, lebih sibuk mencari kesalahannya. Dan itu ditunjukkan kepada orang lain, daripada introspeksi terhadap dirinya sendiri. Ujungnya apa? Membenci. Karena Bunda tidak bisa memahami, tidak mampu memaafkan, ujungnya apa? Membenci. Kalau sudah ada kebencian, maka bagaimanapun caranya, kita sulit mendapatkan ketenangan. Karena setiap hari-hari kita sibuk melihat orang lain itu dengan kebencian yang ditanam di hati kita. Jadi gimana Ahilman? Jangan jadi orang yang terlalu membenci kepada orang lain. Maafkan, pahami. Maafkan, pahami. Contoh, kalau Bunda di sampingnya nih, lagi duduk. Tiba-tiba ada yang kentut. Mending kedengaran. Ada yang gak kedengaran?
Tapi baunya sudah kita hirup. Sekarang saya mau tanya, kalau bunda tahu bau kentut, kira-kira kalimat apa yang keluar dari lisan bunda? Enggak. Kita mah kadang-kadang langsung nyari, sanu hitut iya. Siapa yang kentut ini? Terus saya tanya, emang kalau bunda tahu yang kentut, emang masalahnya apa? Kalau bunda udah tahu nih yang kentut dia, terus emang masalahnya apa? Emang tiba-tiba baunya hilang gitu? Kan tetep nges kacium atau merenan. Kita mau nih, sanu hitut. Hitutnya mananya? Mending bener, kadang-kadang fitnah. Nyari hati kadang-kadang. Terus gimana tuh Ustadz bagusnya? Udah, set, bau. Bunda teh tahu kalau yang di samping teh kentut, tahu bunda teh. Tapi bunda ingin cari amal soleh dari keadaan itu. Gimana caranya? Husnuzon. Saya yakin dah, pasti dia teh geus nahan. Tapi teka tahan. Jadi weh keluar gitu. Husnuzon. Jadi pahala nggak kira-kira? Jadi pahala husnuzon, baik sangka sama orang lain. Dah, selesai. Atau alasan yang lain, bau, alhamdulillah ya Allah, hidung saya masih berfungsi ya, masih bisa mencium kentut itu. Selesai nggak? Beres nggak? Tenang nggak? Daripada sibuk nyari siapa yang kentut. Kalau udah ketahuan tetap kecium bau kentutnya, kan riweuh. Jadi gimana? Carilah 1000 alasan untuk mencintai, menyayangi orang lain. Jangan terlalu membenci. Suami kita bikin salah, punya kekurangan. Sekarang Ahilman tanya, di balik kekurangan dia ada kelebihan apa enggak? Ada. Makanya ini tips ya. Kalau bunda ingin berpisah dari pasangan hidup bunda, dan sudah keterlaluan keinginan kita untuk berpisah dengan dia, ingat-ingat masa-masa baik bersama dengan dia. Biasanya itu bisa menguatkan perasaan cinta kita kepada dia kembali. Bunda belajarlah jadi perempuan yang tidak menghilangkan sedikit apapun kebaikan suami. Jangan bunda. Jangan dihilangkan kebaikan suami. Suami kita boleh jadi mungkin gak baik, mungkin belum sempurna, tapi pasti ada kebaikan yang pernah dia lakukan dalam hidup kita. Ingat kebaikan-kebaikan itu. Seringkali sebagai manusia, kita lebih pintar melihat kekurangan daripada kelebihan. 1000 kelebihan kadang-kadang ketutup sama 1 kekurangan. Astagfirullahaladzim. Jangan menghilangkan kebaikan suami bunda. Kata Nabi SAW, begitu banyak seorang istri yang menempati api neraka. Karena apa? Karena seorang istri itu tidak pandai menerima dan berterima kasih kepada suaminya. Saya khawatir apa yang membuat kita mendapatkan sesuatu yang tidak inginkan dalam kehidupan kita nanti, bukan karena kurangnya ibadah kita, tapi karena kurangnya sikap menerima kita kepada pasangan hidup kita. Makanya Ahilman selalu bilang, ada 3 kalimat yang harus bunda rutinkan di rumah tangga. 1, terima kasih. 2, maafkan saya. Dan yang ketiga, aku maafkan kamu. Apa yang pertama? Terima kasih. Yang kedua, maafkan saya. Yang ketiga, aku maafkan kamu. Indah bunda. Rumah tangga, keluarga, kalau dibangun dengan 3 kalimat itu indah bunda. Indah. Suami ngasih apapun sama kita, sebelum kita komplain, keluar kalimat apa dulu? Terima kasih. Walaupun setelah itu komplain. Tapi minimal makasih dulu. Setelah komplain gimana? Maafkan saya. Kalau dia kurang, aku maafkan kamu. Selesai. Bunda-bunda, ayah gajinya bulan ini 5 juta. Alhamdulillah. Apa keluar kalimatnya? Terima kasih. Gitu. Tahun depan bilang lagi, bunda, ayah naik gaji jadi 10 juta. Apa keluarnya? Alhamdulillah, terima kasih. Bunda, ayah bawa surprise. Tara, beli tas. Naon tas seki? Abiman. Sebelum bilang enggak mau, bunda jawab apa dulu? Terima kasih ayah. Masih mending beliin tas daripada beliin karung. Masih beliin tas, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalau lagi cekcok, set, udah, maafkan saya. Belajarlah untuk kemudian ulah silih nyalahkan, tahu nggak? Jangan saling menyalahkan. Ini salah ayah, cek ayahnya, ini salah bunda, ini salah ayah, ini salah bunda. Kalau dua-duanya saling nyalahkan, terus sahanu salah tuh. Coba mulailah saling nyalahkan, sibuk, mulai bunda. Ayah, udah, mama yang salah. Terus kalau bunda salah,
Apakah bunda jadi hina? Enggak. Kalau bunda menang setelah berdebat, bunda jadi mulia? Enggak. Boleh jadi saat bunda mengalah, walaupun bunda benar, di situ ada pahala yang Allah siapkan kepada kita. Makanya mohon maaf bunda, di antara perkara yang dibenci ya, dibenci itu apa? Di antaranya berdebat. Berdebat itu perkara yang dibenci. Jadi gimana Ahilman? Daripada berdebat, lebih baik kita mengalah demi kebaikan, demi kemaslahatan. Ya, yuk bismillah belajar, jangan terlalu membenci. Carilah 1000 alasan untuk memahami dan memaafkan orang lain. Yang terakhir, agar hidup lebih tenang, jangan terlalu dibawa ribet. Jangan ribet, jangan riweuh, jangan terlalu dipersulit. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Gimana caranya Ahilman? Syukuri apa yang ada, jangan nyari yang nggak ada. Syukuri apa yang ada, jangan nyari yang nggak ada. Jalani apa yang bisa, jangan mikirin sesuatu yang tidak bisa. Kita mah udah mikir macam-macam kemana-mana, tapi yang dekat juga kita nggak pernah pikirin. Jangan dibuat ribet lah hidup ini. Kan bunda tahu ya, ada 4 golongan, kata Nabi SAW, yang tubuhnya tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama, orang yang rendah hati. Yang kedua, orang yang lembut, layin. Yang ketiga, qarib, orang yang mampu dekat dan mendekatkan dirinya. Jadi orang senang dengan dia, mau gaul dengan dia, mau hidup dengan dia, mau bersama dengan dia, gak risih bersama dia. Dan yang keempat, sahlin, orang yang memudahkan urusan orang lain. 4 golongan yang tidak akan tersentuh api neraka tubuhnya. 1, orang yang rendah hati, orang yang adem, tenang, menenangkan. Yang kedua, orang yang lembut. Lembut dalam artian apa Ahilman? Lembut dalam kebaikan-kebaikan. Kalau nasehatin tuh lembut, ngingetin orang tuh lembut. Dia bisa marah, tapi marahnya dengan cara yang elegan. Yang ketiga, orang yang dekat mendekatkan. Ketika bersama dia, orang menjadi nyaman, menjadi tenang. Hadirnya menjadi biang solusi, bukan jadi biang masalah. Apalagi biang keroknya, enggak. Jadi problem solver, bukan problem maker. Bukan yang bikin masalah, tapi yang jadi solusi dari masalah. Bunda coba evaluasi. Selama ini kita berteman, berumah tangga, kita teh jadi biang masalah atau jadi biang solusi? Qarib namanya. Sampai yang terakhir, sahlin, orang yang memudahkan urusan orang lain. Barang siapa yang melapangkan urusan manusia dalam hidupnya, maka Allah akan lapangkan urusannya nanti di akhirat. Begitu sebaliknya, yang bikin ribet, yang bikin riweuh, yang memberatkan, nauzubillahi min dzalik, boleh jadi kehidupannya akan diberatkan dalam kehidupan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Simple. Tips agar menjalani hidup lebih tenang. 1 apa? Jangan terlalu banyak khawatir. Luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, kuatkan doa, hasilnya serahkan kepada siapa? Allah. Yang kedua, jangan terlalu bersandar kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Maka jangan terlalu bersandar kepada manusia. Karena manusia itu hati dan ucapannya mudah berubah. Tapi bersandarlah kepada siapa? Allah. Yang ketiga, jangan terlalu merasa memiliki. Jika kita tidak ingin merasakan kehilangan, maka jangan pernah merasa memiliki. Yang keempat, jangan terlalu banyak membenci. Hati yang penuh kebencian maka akan mengakibatkan kesempitan. Hati yang penuh dengan kecintaan, kasih sayang, maka akan mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Yang kelima, jangan terlalu dibawa ribet. Hiduplah secara sederhana. Lakukan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang, hidupkan dengan kebaikan-kebaikan, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Bunda, hidup ini sementara, sebentar, sesaat, tidak lama. Apa yang kita khawatirkan hari ini, tak harus kita khawatirkan. Apa yang membuat diri kita merasa memiliki, tak harus merasa memiliki. Apa yang sering jadi sandaran kita selain Allah, jangan dijadikan sandaran. Kalau kita lagi benci sama orang, maafkan kesalahannya. Kalau kita bisa bikin mudah, ngapain dibikin ribet? Selesai hidup ini, kehidupan yang sebenarnya nanti di mana? Nanti di sana bunda. Nanti di akhirat. Semua kita di dunia ini hanyalah panggung sandiwara. Wa mal hayatud dunya illa laibun wa lahwun.
Dan adapun kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan belaka. Jelas kira-kira? Dapat ilmunya hari ini? Insya Allah bisa kita amalkan. Jadi kalau bunda lagi gelisah, lagi gak tenang, lihat 5 hal tadi. Karena biasanya itu penyebabnya. Misalnya bunda lagi gelisah banget, lagi gak karu-karuan, lihat 5 hal tadi. Biasanya itu penyebabnya. Boleh jadi gak tenang karena banyak khawatir. Boleh jadi nggak tenang karena terlalu bersandar kepada manusia. Boleh jadi nggak tenang karena merasa memiliki. Boleh jadi nggak tenang karena terlalu membenci. Boleh jadi nggak tenang karena dibikin apa? Ribet. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Baik. Sudah paham semua ya? Baik. Memang yang di sini mah paham semua. Murid yang baik yang tidak mau menyusahkan gurunya. Jadi nggak mau nanya katanya. Baik bunda, barakallah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang Ahilman sampaikan pagi hari ini. Mohon maaf lahir batin jika banyak kekurangan. Terakhir, seperti biasa, kita tutup dengan doa dan muhasabah. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan saudara kita yang sedang sakit. Yang pertama, Ibu Erna bin Abdullah, Ananda Zahra putri Ibu Otih, kakak iparnya Ibu Otih, Bu Arin Maryani, keluarga Bapak Johan Wahyudi, keluarga Bapak Asadur Rahman. Ini positif COVID-19. Ada yang sedang dirawat di RSUD Ciawi, ruang NICU, Hazkia Mujahidah Qurrata A'yun. Ada juga yang sedang sakit, Valentrisa Caniago, yang akan menjalankan operasi kelenjar getah bening hari ini. Mudah-mudahan yang sedang sakit semoga Allah berikan kesembuhan. Saudara kita, sahabat kita, teman kita, tetangga kita yang sedang sakit semoga Allah berikan kesembuhan. Angkat kedua telapak tangan kita. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Khusyukkan hati kita. Lembutkan hati kita. Hadirkan Allah dalam setiap hembusan nafas kita. Bunda yang dirahmati Allah, hari berganti hari, waktu terus berlalu. Boleh jadi hidup kita di dunia ini tidak lama, sebentar. Coba ingat-ingat apa yang sudah kita lakukan selama hidup ini. Dosa kita, maksiat kita, kesalahan kita, kekhilafan kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Boleh jadi kita belum pandai bersyukur dengan nikmat itu. Masalah silih berganti, musibah datang dalam kehidupan kita. Boleh jadi itu adalah pesan cinta Allah, tanda cintanya Allah kepada kita. Tapi kita masih belum bisa bersabar dengan setiap ujian-ujian yang Allah berikan itu. Allahu Akbar walillahilhamd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, terima kasih pagi ini Engkau izinkan kami hadir di masjid ini. Terima kasih ya Allah. Pagi ini Engkau ringankan langkah kami untuk hadir lagi di tempat ini. Terima kasih ya Allah, Engkau lembutkan hati kami untuk bisa mendapatkan, mendengarkan ilmu yang bisa membuat kami semakin ingat denganmu ya Allah. Padahal Engkau tahu ya Allah, siapa diri kami, bagaimana kelakuan kami, seperti apa buruknya akhlak kami, banyaknya dosa-dosa kami. Tapi Engkau izinkan kami hadir lagi di masjid ini ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau begitu sayang kepada kami. Engkau mencintai kami ya Rabb. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur.
Engkau yang maha mengampuni setiap dosa-dosa kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu, sebesar apapun dosa kami, sebanyak apapun dosa kami, sesering apapun dosa kami, seburuk apapun masa lalu kami, ya Allah, kami mohon kepadamu, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan pertemuan kami pagi ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, kami yakin sebesar apapun dosa yang pernah kami lakukan, ampunan-Mu lebih luas dibanding dosa kami. Maka ya Allah, ya Rabb, tutup semua aib dan kesalahan kami. Tutup semua maksiat dan kehilafan kami. Hapuskan semua dosa-dosa kami, ya Allah. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Dari mulai dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja, ya Rob. Hamba banyak dosa, ya Rob. Dosa mata, sering melihat yang tidak baik. Dosa lisan, sering berbohong, berdusta, ingkar janji, fitnah, sumpah serapah, sering menggibah. Dosa tangan, dari pernah menyentuh yang haram. Dosa perut, dari pernah makan minum yang haram. Pernah mengambil harta yang bukan hak kami. Dosa kaki, dari pernah melangkah ke tempat maksiat. Atau mungkin di antara kami ada yang pernah berzina. Ampun ya Allah. Ampun ya Allah. Belum lagi mungkin di antara kami ada yang durhaka kepada orang tuanya. Ada yang pernah menyakiti orang tuanya. Ada yang pernah menyinggung perasaan orang tuanya. Ada yang pernah mengecewakan orang tuanya. Ampun ya Allah. Mohon kepadamu ya Allah, jangan wafatkan kami sebelum Engkau terima taubat kami. Jangan Kau akhirkan hidup kami ya Allah sebelum Kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Bunda, ingat-ingat dosa apa yang pernah kita lakukan. Boleh jadi dosa itulah yang selama ini menghambat, menyulitkan kehidupan kita. Boleh jadi kita lebih sibuk dengan aib orang lain padahal dosa kita banyak. Ighfir lana ya Allah. Di keluarga, di rumah tangga. Ya Allah, maafkan kami jika belum bisa menjadi ayah atau ibu yang baik. Boleh jadi kita belum bisa mendidik anak kita dengan baik. Belum bisa menjadi pasangan yang baik untuk pasangan kita. Minta ampun sama Allah Bunda. Ampun ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Ighfir lana ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Kami bersimpuh menengadahkan telapak tangan. Kami mohon kepadamu ya Allah. Siapapun di antara kami pagi ini yang sedang punya masalah. Siapapun di antara kami yang hari ini sedang punya persoalan. Siapapun di antara kami hari ini yang sedang sulit hidupnya ya Rabb. Kami mohon petunjuk-Mu ya Allah. Bunda, hadirin jamaah, silakan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Ayah yang sedang punya masalah di rumah tangganya, punya masalah di keluarganya, punya masalah dengan ekonominya, punya masalah dengan lingkungannya, minta kepada Allah agar ditunjukkan jalan keluar terbaik atas setiap masalahnya. Amin ya Allah. Apa yang seringkali kita gelisahkan dalam hidup, apa yang seringkali kita khawatirkan, ayo sampaikan kepada Allah. Allah Al-Basir, Allah As-Sami', Allah As-Syahid. Allah Maha menatap, Allah Maha mendengar, Allah Maha menyaksikan setiap isi hati kita semua.
Ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Yang sedang sakit, minta kepada Allah agar diberikan kekuatan, kesabaran. Minta kepada Allah agar sakitnya mampu menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Allah. Ya Allah, siapapun di antara kamu yang sedang sulit hari ini, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau tunjukkan jalan keluar terbaik, ya Rabb. Jangan Kau pisahkan pertemuan kami kali ini kecuali Engkau tunjukkan mana yang bisa menghadirkan kebaikan dari masalah yang sedang kami hadapi, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah, 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 kami mohon kepadamu, ya Allah, berkahi sisa usia hidup kami ke depan, ya Allah. Berkahi keadaan keluarga kami, ya Allah. Berkahi keadaan rumah tangga kami, ya Allah. Berkahi anak cucu keturunan kami, ya Allah. Perbaiki semua, ya Allah. Perbaiki iman kami, ya Allah. Perbaiki Islam kami, ya Allah. Perbaiki ibadah kami, ya Allah. Perbaiki amal soleh kami, ya Allah. Perbaiki akhlak kami, ya Allah. Tanamkan ketenangan di hati kami dalam menjalani hidup ini, ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Duhai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di jalan agamamu, ya Allah. Duhai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami dalam ketaatan di hadapanmu, ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan 'inda al maut, wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, selamatkan kami di atas jalan agamamu, ya Allah. Sehat afiatkan tubuh kami, ya Allah. Tambahkan ilmu kami, ya Allah. Berkahi rezeki kami, ya Allah. Seandainya usia kami semakin dekat dengan wafat kami, ya Rabb, kami mohon kepadamu, wafatkan kami semua nanti dalam keadaan beriman. Wafatkan kami semua nanti dalam keadaan Islam. Wafatkan kami semua nanti, ya Rabb, saat kami sakaratul maut, lisan kami mudah ringan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allah, Allah, Allah. Wafatkan kami semua nanti, ya Allah, dalam keadaan husnul khotimah. Allah, begitu banyak guru-guru kami, sahabat kami, tetangga kami yang sedang Kau panggil usianya. Boleh jadi kami menyusul sebentar lagi, ya Allah. Ya Allah, kuatkan sisa hidup kami dalam istiqomah di jalan-Mu, ya Allah. Jangan kembalikan kami ke tempat yang dulu kami pernah berbuat dosa, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan condongkan kami ke dalam kesesatan, ya Allah, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami, ya Allah. Allah, Allah, cukupkan hati kami hanya bergantung kepadamu, ya Allah. Hilangkan hati kami bersandar kepada selain-Mu, ya Allah. Cukupkan hati kami, ya Allah. Ya Allah, lindungi kami semua, ya Allah. Jaga kami semua, ya Allah. Sebagaimana Engkau jaga kami di dunia ini, kami mohon, ya Allah, jaga kami nanti dari siksa api neraka, ya Allah. Masukkan kami semua ke dalam surga-Mu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allah, Allah, terima doa-doa kami, ya Allah. Ijabah permintaan kami, ya Allah, dan berikan yang terbaik untuk hidup kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah,
Jadikan persahabatan kami di dunia ini persahabatan yang bisa mengantarkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, kami semua ya Allah, jamaah taklim ya Allah, jamaah kajian ya Allah, kami mencintai mereka karena Allah ya Allah. Engkau satukan kami karenamu, maka saat Engkau pisahkan kami juga ya Allah, pisahkan kami karenamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sungguh tidak ada yang kami minta dalam hidup kami kecuali ridhomu, ridhomu, ridhomu. Maka ya Allah, ridhoi pertemuan kami hari ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.